Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Wahyu Bimantara, peserta PPG tahap 2 tahun 2025. Asal LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan NIM 2501101711. Bidang studi Pendidikan Pancasila. Pada hari Rabu 17 September 2025, saya sedang melaksanakan pembuatan video uji kinerja di SMA Negeri 1 Madang Suku 1. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 10 dengan materi penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Siap. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ke ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kenapa Bapak tekankan pentingnya berdoa? Berdoa itu menurut agama apapun, kepercayaan apapun itu sebagai pengawal kita dalam melaksanakan kegiatan. Jadi gunanya doa itu agar kita lebih menerima dan semangat lagi dalam mendapatkan apa yang kita mau kerjakan hari ini dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita kelak nantinya ya. Apalagi di dalam pembelajaran kita akan menimba ilmu atau mengikuti pelajaran ya. Jadi berdoa itu sangatlah penting. Cek dulu ya, sebelum kita melanjutkan, cek dulu kerapian seragam dan lihat kondisi kelas kalian. Lihat kondisi kelas kalian sekarang, seragam kalian bagaimana kondisinya, sudah aman semua, lengkap semua, dan lihat perhatikan sekeliling terlebih dahulu, kelasnya bagaimana, apakah ada sampah atau ada mungkin yang kurang bersih dan kurang rapi, meja kursinya coba dilihat, dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Sudah ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita ada baiknya untuk menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Di sini kita akan menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Bapak minta tolong ke Mesia saja lah. Mesia ya, Bapak minta tolong. Baik. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apresiasi untuk kita semua. Baik, selanjutnya di depan layar kalian ada emoji atau yang sering disebut stiker ya, stiker. Bapak ingin absensi kalian berdasarkan emoji yang ada di depan. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Bapak ingin tahu keadaan kalian hari ini. Ada yang nggak masuk hari ini, enggak? Nil ya, Nil. Baik, Bapak akan absen dulu ya. Alisa Olivia Wijaya. Hadir, Pak. Emojinya gimana? Berarti sekarang lagi senang ya, lagi bahagia. Mareta Sintiana. Hadir ya. Mareti Sintiani. Hadir, Pak. Oke. Juwita Monica. Oke, Juwita. M. Apip Insani. Hadir, Pak. Oke, Apip. Epit Selayani.
Oke, Epit Kurniawan. Hari ini ekspresinya semuanya bergembira. Kemarin kita sudah bersepakatan kalau di kelas itu ada aturan-aturan untuk pembelajaran kita. Nah, yang pertama itu apa? Itu lambang apa itu? Handphone. Kita di selama pembelajaran tidak boleh menyalakan handphone atau bahkan menggunakan handphone ya. Nah, yang kedua itu apa? Tidak berisik atau tidak boleh gaduh ya, tidak boleh gaduh. Nah, yang ketiga emojinya? Tidur. Jadi selama pembelajaran ada baiknya kita itu memperhatikan baik-baik benar-benar agar dapat nanti ilmunya, dapat berkahnya juga ya. Anak-anak semua, ini kesepakatan kelas kita hari ini. Dan Bapak minta semuanya mengikuti kesepakatannya ini ya. Sebelum kita lanjut, ada materi sebelumnya yang sudah Bapak sampaikan ke kalian. Ada beberapa materi sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat terkait materi tersebut? Saya, Pak. Kejia, oke. Kejia gimana, Kei? Ada yang ingat kamu, Kei, masih? Oke. Boleh? Materi sebelumnya kita mempelajari ide-ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Oke, ide-ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Beri apresiasi untuk Kejia. Dia masih ingat ya. Ternyata Kejia masih ingat materi sebelumnya. Yang lain juga masih ingat ya. Oke, apa Kei yang kamu ingat dari materi tersebut? Salah satu tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ialah Muhammad Yamin. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan yang pertama yaitu peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan dan kebijakan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Oh, oke. Tepuk tangan. Apresiasi untuk Kejia. Apa yang disampaikan ide-ide pokok pendiri bangsa yang kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi kembali mereview sedikit ide-ide pemikiran para tokoh bangsa ya. Jadi Pancasila dalam konteksnya berbangsa kita itu ada ide-ide dari pendiri bangsa kita terlebih dahulu sebelumnya ya. Sebelum kita melanjut ke materi, kalian perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa seperti sekarang ini. Dengan demikian, secara relektif peserta didik dapat melihat praktik kehidupan berbangsa. Jadi baik yang terjadi di lingkungan terdekat maupun dalam konteks nasional. Yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak akan mengambil sedikit pertanyaan. Nah, yang pertama itu bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Apa saja yang sudah terimplementasi dan apa saja yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila. Kita ice breaking dulu ya. Sekarang Bapak minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Kalau kata Bapak botak, berarti kalian pegang ke kepala. Jangan ini ya, kepala, benar-benar kepala, di atas kepala. Kalau kata Bapak batik, kalian pegang baju. Kalau kata Bapak batuk, kalian pegang mulut. Jadi yang salah nanti kita suruh untuk memimpinnya ya. Memimpin S-breakingnya, oke? Oke? Ready? Oke. Batuk. Botak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti hari ini masih fokus ya, masih fokus. Nah, sebelumnya Bapak akan melihatkan ke kalian video pembelajaran terlebih dahulu. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa adalah menjadikan nilai Pancasila sebagai panduan dalam setiap aspek kehidupan bernegara seperti untuk mewujudkan Indonesia adil dan harmonis. Apakah kamu tahu nama negara kita?
Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama, dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Kita lanjutkan sila keempat. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, Bapak ingin tanya ke kalian, adakah yang ingin mengulas kembali dari video pembelajaran yang kalian lihat tadi, yang kalian dengarkan, kalian tonton tadi? Adakah yang ingin bertanya atau bahkan bisa menyimpulkan? Boleh, silakan. Bapak minta satu orang saja. Boleh. Terkait 5 sila yang sudah ditonton tadi, penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa atau konteks berbangsa atau bermasyarakat. Boleh, Mesia, silakan. Mesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amisha. Saya akan menunjukkan terkait video pembelajaran tadi mengenai penerapan Pancasila. Ya. Kesimpulannya, pentingnya penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa di kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada sila pertama seperti doa bersama, rajin beribadah, beriman dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, penerapan sila kedua, saling membantu sesama manusia, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling mencintai sesama manusia. Lanjut ke sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan sila keempat, menghargai pendapat orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya yaitu sila kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak berbuat curang kepada orang lain. Dengan demikian dapat terciptanya kehidupan yang tentram, nyaman, dan harmonis. Oke, beri apresiasi untuk teman kalian Amisha. Ya benar, dari kesimpulan itu tadi, intinya dalam menerapkan sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam konteks kita berbangsa, kita itu ya, yang menjadi tujuan kita adalah menjadi warga negara yang tentram, damai, dan juga tidak ada huru-hara atau rusuh di mana-mana. Jadi setelah orang menerapkan sila-sila Pancasila, Bapak yakinkan, kita yakinkan bahwa di Indonesia ini pasti akan damai. Itulah yang akan kita bahas nanti, apakah sudah semua orang menerapkan
Pancasila ataukah belum? Apakah sudah? Apa saja yang menjadi contoh dari penerapan dari sila 1 sampai sila ke-5? Yang pertama, kita membuka pembelajaran kita ini dengan judul terlebih dahulu. Jadi tadi sudah kalian tonton. Nah, kalian pasti sudah tahu judul pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa? Judul materi kita pembelajaran kita pada hari ini apa? Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Oke, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Jadi Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan saja, namun nilai-nilai Pancasila harus pula diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan Pancasila yang bisa kalian lakukan dengan menerapkan nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat dalam sila pertama. Nah, penerapan sila pertama dalam ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Namun, kalian faktanya lihat sendiri, tidak semua manusia Indonesia yang tidak semua manusia itu bisa nyaman. melaksanakannya ya. Banyak sekali kalian lihat di sekeliling kalian, bahkan ada yang masih ada paham intoleransi ya. Iya. Apa namanya? Intoleransi itu tidak menghargai Sesama agama. sesama orang lain atau agama lain. Terjadi bentrok karena antar agama, misalnya seperti itu. Nah, karena berbeda keyakinan, jadi dia berbeda pendapat. Kan di negara kita itu sudah jelas kan, berbeda keyakinan, berbeda pendapat itu merupakan salah satu keragaman kita. Kita memang diciptakan berbeda. Seperti falsafah kita, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Lanjut di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Boleh, siapa yang ingin membacakan? Boleh, silakan. Oke, Agung. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam artinya memiliki derajat hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan atau bullying, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Kata adil dan beradab yang artinya bahwa perlakuan terhadap sesama manusia haruslah adil dan sesuai dengan moral, etis, serta adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak sekali terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap satu sama lain. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Tapi kenyataannya di Indonesia bisa kalian lihat masih ada kasus apa tadi yang disebutkan? Perundungan, ya, bullying, ya, diskriminasi, bahkan ada ujaran kebencian, bahkan sampai kekerasan. Jadi sikap itu tidak melambangkan implementasi Pancasila atau penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kadang ada sifat mengkhianati, menghasut, bahkan ada sifat-sifat yang saling menyerang atau memusuhi kadang-kadang. Kalian lihat. Tapi itulah tugas dari kalian generasi sekarang ini untuk menerapkan Pancasila ke depannya agar lebih terimplementasi di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita sudah sepakat kemarin membentuk kelompok yang sudah ditentukan bersama. Ini sudah sesuai dengan kelompok ya. Oke, sudah sesuai dengan kelompok. Ini kelompok 1 kalau tidak salah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok kelompok 4. Lengkap semua ya ini. Lengkap semua. Oke, sekarang Bapak ingin membagikan sesuatu
sesuatu. Sesuatu ini adalah yang namanya LKPD. LKPD itu apa singkatan LKPD? Lembar kerja peserta didik. Diharapkan kalian untuk bisa menjawab dan berdiskusi bersama, berkelompok berdiskusi bersama tentang materi kita hari ini. Materi kita apa pada hari ini? Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Oke, paham ya? Terkait LKPD ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, di sini ada 3 kegiatan ya. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 di LKPD-nya. Oke, silakan kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sudah di situ ada nama, kelas, dan di situ juga ada nama kelompok. Kalian tulis kelompok berdasarkan kelompok kalian. Ada kegiatan 1, 2, dan 3. Silakan kalian kerjakan atau diskusikan terlebih dahulu apa yang kalian sudah dapatkan hari ini dan pembelajaran pada hari ini. Itu silakan kalian tuliskan di LKPD-nya. Silakan berdiskusi terlebih dahulu terkait LKPD-nya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan ke depan. Jadi baik dari LKPD yang kalian sudah diskusikan berkelompok bersama-sama dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kalian setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Di kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1. Oke, kelompok 1, kenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kami diskusikan bersama-sama dengan saya sendiri Agung Rizky Oganda sebagai moderator, dan di samping saya Muhammad Habib Insani. Maradi Sintiani, Mareta Sintiani, Juwita Monika. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Apip Insani. Minta untuk mengisi tabel implementasi Pancasila dan bukan implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila yaitu menghormati guru dan sesama teman, ikut gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, berdiskusi dengan adil saat rapat OSIS, menghargai teman yang berbeda suku dan agama, ikut upacara bendera dengan khidmat. Kemudian yang bukan implementasi Pancasila yaitu membantah guru saat diberi nasihat, menolak ikut piket kelas, memaksakan pendapat sendiri dalam rapat, mengejek teman karena berbeda daerah, dan yang terakhir adalah bermain HP saat upacara berlangsung. Kegiatan 3, jawablah secara singkat dan jujur. 1. Dari kelima sila Pancasila, sila manakah yang menurutmu paling sering kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. 1. Sila yang paling sering diterapkan yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, berdoa sebelum belajar dan tidur, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah dan rumah ibadah, menghormati teman yang berbeda agama dan tidak mengganggu saat mereka beribadah. Kami merasa bahwa nilai religius mudah diterapkan karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan di rumah dan di sekolah.
Yang kedua, sila yang masih sulit diterapkan yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya masih banyak ketidakadilan di lingkungan sekitar seperti pembagian tugas yang tidak merata atau teman yang sering diperlakukan tidak adil karena status sosial. Tidak semua orang mau berbagi atau bersikap adil. Terkadang kami lihat masih banyak yang mementingkan diri sendiri dan tidak adil dalam bertindak. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang LKPD yang sudah kami isi bersama-sama. Selanjutnya, untuk teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oke, apresiasi dulu dong untuk kelompok 1. Oke, ada sesi pertanyaan setelah ada presentasi, pastinya ada pertanyaan ya. Oke, siapa yang ingin bertanya dari kelompok lain boleh? Dari kelompok lain, oke, silakan. Dari kelompok 3, oke. Silakan ditanyakan. Izin bertanya dari perwakilan kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa menghormati guru dan sesama teman mencerminkan nilai Pancasila? Oke. Ada yang lain? Silakan dilanjutkan dulu kalau ada yang lain yang ingin ditanyakan. Oke. Oke, ada juga. Oke. Lanjut. Perwakilan dari kelompok 3, mengapa membantah buku saat nasihat ini bukan termasuk implementasi Pancasila? Tadi sudah dicatat apa yang ditanyakan? Oke. Oke, siapa yang ingin menjawab? Akan dijawab oleh Mareti Sintiani. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 3. Izin menjawab. Alasannya karena menghormati guru dan sesama teman termasuk mencerminkan nilai kemanusiaan dan tata krama yang sesuai dengan Pancasila. Oke, pertanyaan kedua boleh? Sudah ada jawabannya? Untuk pertanyaan kedua, jawabannya karena bertentangan dengan nilai kesopanan dan penghormatan terhadap orang lain. Oke, bagaimana kelompok 3? Cukup? Mungkin terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ada presentasi, ada diskusi, dan juga ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah intinya dalam penerapan dari kegiatan 1, ada kasus itu tadi, 2, 3 tadi, itu intinya kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harapkan dari pembelajaran hari ini kita bisa kedepannya bisa menerapkan Pancasila tanpa ada halangan satu apapun. Nah, yang selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi terlebih dahulu. Refleksi dalam pembelajaran hari ini, Bapak minta yang pertama itu gambarkan perasaanmu saat ini setelah mempelajari penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dalam bentuk emoji ya. Nah, oke, setiap kelompok Bapak bagikan. Itu perwakilan kelompok untuk menempelkan di papan tulis. Yang kedua juga dituliskan apa hambatannya. Oke, langsung ditempel di situ. Oke, silakan ditempel langsung ditempel. Wow, ternyata dari 4 kelompok semuanya bergembira. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak ingin tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, menyenangkan. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sangat menyenangkan. Kita sudah menyimpulkan bahwa di penerapan Pancasila itu kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, oke, ini materi yang akan kalian pelajari untuk minggu depan, yaitu peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Sekarang Bapak minta untuk berdoa, Bapak minta untuk dipimpin kembali untuk ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih, hari ini sangat menyenangkan. Kalian luar biasa. Semoga apa pembelajaran kita hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak rasa cukup hari ini. Bapak akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.